Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali permenungan kita di pagi hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat kebangkitanmu dari alam maut, atas hidup baru yang kau pancarkan kepada dunia. Bukalah mata hati kami untuk menerima di kau sebagai sumber keselamatan, sumber harapan, sumber sukacita kami. Semoga Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, berjalan dengan Dikau sebagai sumber hidup kami. Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan. Maka, ya Tuhan, semoga kami dari hari ke hari tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi Engkau senantiasa ada di depan kami sebagai guide bagi perjalanan siaran hidup kami di dunia ini menuju keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Di pagi hari yang baru ini, kita menikmati keindahan cinta Tuhan lewat alam yang begitu indah ini. Maka Tuhan mengajak kita untuk menciptakan diri kita, menciptakan pikiran dan hati kita menjadi lebih indah. Biarlah Tuhan
hadir, tinggal bersemayam di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan berjalan bersama dengan kita dalam hari-hari hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan yang barusan kita dengar, bagaimana pengalaman iman dari Magdalena. Dia rupanya sudah ganti kacamatanya. Dia menggantikan kacamata lama, yaitu kacamata ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan diganti dengan kacamata yang baru. Ketika menyaksikan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, yang adalah Allah sudah bangkit dari kematian. Dia terang sejati, membawa kehidupan yang baru, membuka cakrawala baru, membuka mata yang baru, cara berpikir yang baru, dan juga harapan-harapan baru. Itulah menjadi sumber sukacita dari Maria. Dan sukacita ini dia tidak mengalami sendiri. Dia pergi keluar dari rumah, menemui saudara-saudaranya, mewartakan Yesus yang sudah bangkit. Dia sudah membuka kacamata baru, kacamata iman, yang punya harapan. Terbentang luas harapan baginya untuk keselamatan banyak orang. Maka tugasnya adalah pergi mewartakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, membawa kehidupan baru bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pun belajar dari Maria. Kita harus menanggalkan cara hidup kita yang lama, cara berpikir kita yang lama, mengenakan manusia baru, yaitu iman akan Tuhan. Kita memiliki harapan yang baru, yaitu iman akan Kristus yang bangkit dari kematian, dan kita menimba kekuatan daripadanya, agar kita semakin menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan, kegembiraan, dan damai dari Tuhan. Dan melalui peristiwa kebangkitan ini, kita diajak untuk pergi keluar dari rumah kita, mewartakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Biarlah setiap kita yang percaya kepada Tuhan semakin yakin bahwa sukacita yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha baik, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan. Semoga kebangkitan-Mu dari alam maut membawa sukacita berlimpah bagi kami, membawa harapan baru bagi kami yang percaya kepadamu. Biarlah kami semakin beriman kepadamu, semakin dekat dengan Dikau sebagai sumber kehidupan. Maka ya Tuhan, kami mohon kepadamu, dampingilah hidup kami, berjalan bersama kami dalam pesiaran hidup kami, agar kami dapat menjadi terang kasih-Mu, membawa warta sukacita-Mu kepada semua orang, sehingga keselamatan-Mu senantiasa menyinari semua orang, terutama dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.